Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal ngajakin kalian untuk sedikit lebih tahu mengenai sistem pendidikan yang diterapkan di negara Jerman. Sama seperti negara-negara yang lainnya, di sini ada 4 tahapan pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan lanjutan. Yang pertama, pendidikan usia dini. Di sini ada kindergarten yang diperuntukkan untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Di Indonesia sendiri, kindergarten ini setara dengan TK. Yang kedua, pendidikan dasar. Di sini ada Grundschule yang ditempuh selama 4 tahun, yaitu kelas 1 sampai kelas 4 SD. Di Grundschule sendiri, anak-anak diajarkan untuk menulis, membaca, berhitung, olahraga, dan keterampilan-keterampilan. Lalu ada pendidikan menengah. Sebelum melanjutkan ke pendidikan menengah, biasanya pihak Grundschule akan merekomendasikan kepada orang tua jenis sekolah apa sih yang cocok untuk putra-putri mereka. Di sini ada 3 jenis sekolah menengah. Yang pertama yaitu gimnasium, lalu ada Realschule dan Hauptschule. Apa sih bedanya 3 jenis sekolah ini? Jadi yang pertama ada gimnasium. Gimnasium ini diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan lebih. Dan di sini diajarkan hanya pendidikan akademik dan difokuskan untuk persiapan menuju universitas. Nah, di sini ditempuh mulai kelas 5 hingga kelas 13. Sebelum gimnasium ini berakhir, akan dilaksanakan uji kompetensi untuk mendapatkan abitur. Nah, abitur ini menjadi syarat untuk masuk ke universitas. Ini adalah salah satu gimnasium yang berada di Berlin. Lalu ada Realschule. Di Realschule ini diperuntukkan untuk anak dengan kecerdasan yang biasa-biasa saja atau mungkin rata-rata. Di sini tidak hanya diberikan pendidikan akademik, namun juga diberikan pendidikan keterampilan-keterampilan. Realschule sendiri ini ditempuh dari kelas 5 hingga kelas 10. Ini adalah salah satu Realschule yang terdapat di Jerman. Lalu ada Hauptschule. Hauptschule ini lebih kepada sekolah kejuruan karena diajarkan praktek-praktek dan lulusannya ini nanti mendapat predikat Hauptschulabschluss dan ini ditempuh mulai dari kelas 5 hingga kelas 9. Ini adalah gambaran situasi yang terdapat pada Hauptschule. Lalu yang keempat, ada pendidikan lanjutan. Di sini bisa berlanjut ke universitas maupun Ausbildung atau Berufsschule. Nah, untuk universitas sendiri hanya diperuntukkan untuk lulusan gimnasium. Berbeda dengan di Indonesia, kalau di Indonesia kan SMA, SMK itu bisa tetap lanjut ke universitas, tapi tidak dengan negara Jerman. Jadi, Universitas Jerman hanya menerima lulusan-lulusan dari gimnasium atau siswa-siswi yang memiliki abitur itu tadi. Nah, untuk Ausbildung sendiri ini setara dengan D3 di Indonesia seperti Politeknik. Bagi siswa-siswi Indonesia yang ingin melanjutkan jenjang S1 di negara Jerman itu harus mengikuti penyetaraan atau Studienkolleg selama 1 tahun. Karena di Indonesia sendiri kan SMA-nya hanya sampai kelas 12, sedangkan di Jerman gimnasium ditempuh sampai kelas 13. Sehingga harus mengikuti penyetaraan terlebih dahulu selama 1 tahun agar ijazahnya setara dengan lulusan gimnasium. Nah, untuk biaya pendidikannya sendiri itu mulai dari Grundschule sampai ke S1 itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan untuk jenjang S1 pun itu berlaku juga ke mahasiswa internasional yang mau menempuh S1 di negara Jerman. Ya mungkin kita mengeluarkan biaya untuk biaya transportasi, biaya buku, namun untuk biaya pendidikan itu 100% gratis mulai dari Grundschule sampai S1. Terima kasih sudah menyempatkan nonton video aku. Jangan lupa like dan komen ya.